Ahibati fillah. Bagaimana? Apakah ada kisos lainnya? Kan sudah dikisos Ustaz di padang mahsyar. Kenapa masih ada kisos? Para ulama menjelaskan bahwasanya peristiwa-peristiwa hari kiamat itu peristiwa yang gaib. Yang kita nggak tahu sebenarnya. Kecuali dari informasi yang dapat dipercaya. Rasulullah SAW menceritakan kepada kita bahwa akan terjadi kisos yang kedua. Maka kita percaya. Ibnu Katsir mengatakan qantarah itu adanya setelah orang-orang melewatin api neraka. Dan bisa jadi qantarah itu berada di atas sesuatu yang menakutkan yang lainnya. Yang kita nggak tahu. Yang jelas udah lewat neraka. Siapa yang dikecualikan dari qantarah ini? Tadi kita sebutkan. Yang pertama, ini kata Ibnu Hajar al-Asqalani, wa kharaja min hadha sinfan. Keluar dari orang-orang yang tertahan di qantarah ini dua. Yang pertama, ini kita bicara orang-orang beriman ya. Yang pertama kata beliau, man dakhalal jannah bighairi hisab. Yang masuk surga tanpa hisab. Yang kedua, yang udah nyemplung ke neraka karena amalan dia. Udah selesai dia. Ini berkaitan dengan orang beriman yang masuk neraka, maka mereka nggak akan berada di qantarah yang tertahan ini. Terus untuk apa sebenarnya kisos yang kedua ini? Subhanallah, Syekh bin Utsaimin rahimahullah ta'ala menjelaskan. Kata beliau, kisos ini berbeda dengan kisos yang di pertama. Yang di padang mahsyar. Ini kisos yang lebih khusus. Dalam rangka untuk mengusir dengki, hasad, iri, kebencian yang ada di dalam hati mereka. Karena kadangkala orang itu udah dikisos tapi masih sakit hati. Mama ya, kita kadangkala ngelihat orang yang menyakitin kita udah dihukum. Tapi hati kita masih sakit sama orang itu. Masih ada. Bukan setelah kisos, plong hatinya enggak. Maka di sini kata Syekh bin Utsaimin rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan kisos ini adalah kisos spesial untuk mengusir dan membersihkan hati dari kedengkian, dari kemarahan, dari iri, dari permusuhan. Untuk itu, fayakunu hadza bimanzilati tanqiyah wa tathhir. Ini adalah proses untuk pembersihan. Jadi ada barang yang sudah bersih dibersihkan lagi di sini. Beliau mengatakan karena untuk masuk surga itu nggak boleh ada iri dan dengki, nggak boleh. Maka mau tidak mau harus dihilangkan. Allah berfirman di surat Al-Hijr ayat 47. Di surah Al-Hijr ayat 47. Nah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin ikhwanan 'ala sururin mutaqabilin. Dan kami lenyapkan segala rasa dendam yang ada di dalam hati mereka. Mereka merasa bersaudara, duduk berhadap-hadapan di atas dipan-dipan. Masya Allah. Jadi kalau ternyata setelah kisos masih ada kebencian,
masuk surga, ketemu sama orang itu, hilang kebahagiaan dia. Gimana mau bisa duduk? Kita tuh kalau lagi nggak suka sama orang, ngeliat orangnya nggak mau, ngeliat sandalnya enek. Ya. Maka kata Syekhul Islam rahimahullahu ta'ala mengatakan, jiwa-jiwa yang busuk itu nggak pantas untuk masuk surga yang baik. Di surga itu nggak ada keburukan sedikit pun. Karena itu akan merusak dan nggak mungkin ada di surga. Makanya kalau masih ada keburukan di dalam jiwa manusia ini, akan dibersihkan, disucikan terlebih dahulu supaya layak untuk masuk surga. Disebutkan ini seperti dibersihkannya emas. Emas itu dibersihkan supaya terpisah, keluar tuh. Yang namanya peraknya keluar, tembaganya keluar. Maka Nabi mengatakan dalam hadis yang tadi kita bacakan, hatta idza hudzibu, sampai tatkala mereka dibersihkan. Di mana di sini? Kalau yang masuk hisab tanpa adab, yang masuk surga tanpa hisab tanpa adab, udah selesai. Jadi ini pembersihan terakhir. Subhanallah jemaah. Beliau mengatakan kalau ternyata tuh orang-orang baik masih dibersihkan, bagaimana dengan orang yang gak punya kebaikan untuk melewati sirat? Maka dibersihkannya harus dengan api neraka. Ini enggak mereka selamat. Tapi ada pembersihan terakhir.